Ketika kita mendengar kata ninja, mungkin yang langsung terbayang adalah sosok pria berpakaian hitam, bergerak cepat dalam bayangan malam, membawa pedang dan bintang ninja. Sosok yang penuh misteri, licin, dan berbahaya. Tapi tahukah kamu, sejarah mencatat, tidak semua ninja itu pria. Ada sekelompok wanita yang tak kalah lihai, bahkan seringkali jauh lebih berbahaya, karena mereka memiliki senjata yang tidak selalu berupa pedang atau shuriken. Mereka adalah kunoichi, ninja perempuan dari Jepang yang selama berabad-abad memainkan peran penting dalam dunia spionase, penyamaran, hingga pembunuhan politik. Uniknya, nama mereka jarang disebut dalam buku-buku sejarah resmi, seakan-akan peran mereka sengaja disembunyikan. Tapi di balik layar, para kunoichi inilah yang seringkali menentukan arah kemenangan atau kekalahan dalam sebuah pertempuran besar. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa peran mereka bisa begitu besar, namun begitu jarang dibicarakan? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita telusuri lebih jauh asal-usul mereka. Dan bagaimana seorang wanita bisa menjadi bagian dari dunia yang penuh rahasia, intrik, dan bahaya. Nama kunoichi sendiri dipercaya berasal dari cara menulis kanji untuk kata perempuan. Jika diurai, huruf itu bisa dibaca sebagai 3 bagian terpisah, ku, no, dan ichi. Dari sanalah lahir istilah kunoichi, yang berarti perempuan ninja. Sejarah mencatat bahwa keberadaan kunoichi mulai dikenal pada masa Sengoku, sebuah era di Jepang antara abad ke-15 hingga awal abad ke-17. Sengoku dikenal sebagai zaman kekacauan, ketika berbagai klan samurai saling berperang untuk merebut wilayah dan kekuasaan. Di era inilah, kebutuhan akan informasi, spionase, dan penyamaran menjadi sangat penting. Kalau ninja pria biasanya ditugaskan untuk infiltrasi, sabotase, atau pertempuran rahasia, maka kunoichi memiliki peran yang berbeda. Mereka memanfaatkan identitas dan peran sosial mereka sebagai perempuan untuk bisa masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh pria. Seorang kunoichi bisa menyamar sebagai pelayan, sebagai penari, sebagai istri bangsawan, atau bahkan sebagai penghibur. Dengan cara itu, mereka bisa mendekati target, mengumpulkan informasi, menyusup ke istana musuh, atau bahkan melancarkan serangan mematikan tanpa ada yang mencurigai. Catatan sejarah memang tidak sebanyak ninja pria, tapi ada beberapa tokoh yang menjadi legenda. Salah satunya adalah Mochizuki Chiyome, seorang wanita bangsawan yang dikenal sebagai pelatih sekaligus perekrut ratusan kunoichi muda di bawah naungan klan Takeda. Berbeda dengan ninja pria yang sering diasosiasikan dengan pertempuran senjata dan misi infiltrasi, seorang kunoichi tidak selalu mengandalkan kekuatan fisik. Senjata utama mereka adalah kecerdikan, kemampuan beradaptasi, dan yang paling mematikan adalah kemampuan untuk membuat orang lain lengah. Salah satu metode paling terkenal adalah penyamaran. Di masa Sengoku, seorang wanita bisa masuk ke dalam kastil musuh dengan mudah jika menyamar sebagai pelayan, perawat, atau bahkan penghibur. Tidak ada yang curiga dengan keberadaan mereka, tapi justru dari situ, informasi berharga bisa didapat, bahkan rencana peperangan bisa diketahui sebelum terjadi. Selain penyamaran, para kunoichi juga dikenal sebagai ahli racun. Mereka memanfaatkan ramuan alami dari tumbuhan beracun untuk berbagai keperluan. Melumuri jarum rambut, mencampurkan ke dalam minuman, atau bahkan menyembunyikannya dalam perhiasan. Bayangkan, sebuah senyuman manis atau tarian anggun bisa saja berakhir menjadi momen terakhir bagi target mereka. Metode lain yang tak kalah berbahaya adalah seni merayu atau kunoichi nomor jutsu. Dalam budaya Jepang feodal, seorang wanita dianggap tak berbahaya. Justru karena itulah para kunoichi bisa mendekati samurai, pejabat, bahkan daimyo tanpa dicurigai. Mereka menggunakan kecerdikan, daya tarik, dan psikologi untuk membuat target kehilangan kewaspadaan. Begitu momen yang tepat datang, mereka bisa mengeksekusi misi dengan presisi yang mengejutkan. Namun, jangan salah sangka, para kunoichi bukan hanya bergantung pada tipu daya. Mereka juga dilatih senjata tradisional. Salah satu senjata khas mereka adalah kakute, cincin besi kecil dengan duri yang sering dilumuri racun. Dari luar tampak seperti perhiasan biasa, tapi sekali digoreskan ke kulit lawan, bisa berakibat fatal. Selain itu, mereka juga terlatih menggunakan kunai, belati kecil yang praktis, dan shuriken untuk serangan jarak jauh. Bahkan uniknya, benda sehari-hari bisa jadi alat berbahaya di tangan kunoichi. Jarum rambut, kipas lipat, hingga pita kimono bisa mereka ubah menjadi senjata atau alat pengikat. Hal ini menunjukkan betapa luasnya keterampilan mereka.
dan betapa sulitnya membedakan seorang kunoichi dengan wanita biasa. Kemampuan-kemampuan ini membuat kunoichi menjadi aset yang sangat berharga. Mereka bukan hanya mata-mata, tapi juga pengendali informasi, penyabotase, bahkan eksekutor rahasia. Dalam banyak kasus, keberhasilan sebuah misi atau bahkan kemenangan dalam peperangan ditentukan oleh peran yang tidak terlihat dari para kunoichi ini. Dari sekian banyak nama yang muncul dalam sejarah tentang kunoichi, ada satu tokoh yang selalu disebut sebagai legenda, yaitu Mochizuki Chiyome. Chiyome lahir dari keluarga samurai di abad ke-16. Tepat di era Sengoku, masa di mana Jepang dipenuhi peperangan antar klan, ia menikah dengan Mochizuki Moritoki, seorang samurai yang merupakan bawahan dari Takeda Shingen, salah satu daimyo paling berpengaruh di Jepang kala itu. Setelah suaminya meninggal dalam pertempuran, hidup Chiyome berubah. Alih-alih terpuruk, ia justru dipertemukan dengan Takeda Shingen yang melihat potensi luar biasa dalam dirinya. Shingen lalu memberi Chiyome sebuah tugas rahasia, membentuk jaringan mata-mata perempuan yang bisa membantu memperkuat posisi klan Takeda dalam perang. Dari sinilah, Chiyome membangun sesuatu yang sangat unik. Ia mulai merekrut gadis-gadis muda. Banyak di antaranya adalah yatim piatu akibat perang, atau wanita-wanita yang tersisih dari masyarakat. Dengan kecerdasannya, ia mendidik mereka bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga menjadi agen rahasia yang mematikan. Di bawah bimbingannya, ratusan kunoichi dilatih keterampilan luar biasa, yaitu seni menyamar, mengumpulkan informasi, menggunakan senjata tersembunyi, hingga meracik racun. Namun yang paling brilian adalah bagaimana Chiyome menutupi kegiatannya. Dari luar, ia tampak seperti wanita bangsawan yang mendirikan sekolah untuk melatih wanita muda dalam seni tari, musik, dan keanggunan. Tapi di balik tembok sekolah itu, tersembunyi sebuah akademi rahasia para kunoichi. Jaringan ini menjadi salah satu sistem spionase paling efektif di Jepang pada masanya. Para kunoichi Chiyome menyusup ke rumah-rumah musuh, ke lingkungan bangsawan, bahkan ke medan perang dengan penyamaran yang sempurna. Informasi penting tentang rencana lawan seringkali jatuh ke tangan Takeda berkat mereka. Sayangnya, catatan tentang Chiyome sendiri sangat terbatas, bahkan penuh misteri. Ada yang mengatakan ia menghilang setelah misi besar. Ada pula yang percaya ia terus hidup dalam bayang-bayang, mengendalikan jaringannya hingga akhir hayat. Namun, yang jelas, Mochizuki Chiyome telah meninggalkan warisan besar. Ia membuktikan bahwa dalam dunia yang keras dan penuh perang, perempuan juga bisa memainkan peran penting, bahkan di bidang paling berbahaya sekalipun, yaitu dunia ninja. Kalau ninja pria sering dicatat dalam kisah pertempuran rahasia, maka kunoichi justru berperan di area yang jauh lebih halus, tapi sama mematikannya: politik dan intrik kekuasaan. Bayangkan, di era Sengoku, di mana setiap daimyo saling mencurigai satu sama lain, siapapun yang bisa memperoleh informasi lebih cepat akan memiliki keunggulan besar. Disinilah kunoichi menjadi senjata rahasia. Mereka tidak hanya masuk ke kastil musuh sebagai mata-mata. Ada banyak catatan yang menyebutkan kunoichi digunakan untuk mengacaukan moral musuh. Dengan penyamaran sebagai pelayan atau penghibur, mereka bisa memengaruhi keputusan penting seorang jenderal, bahkan membuatnya kehilangan fokus dalam perang. Selain itu, kunoichi juga berperan dalam misi sabotase. Misalnya menyusup ke markas lawan untuk merusak persediaan makanan, atau menyebarkan desas-desus palsu yang bisa memecah belah pasukan musuh. Teknik psikologis ini seringkali lebih efektif daripada pertempuran langsung. Ada pula kisah tentang kunoichi yang ditugaskan untuk mendekati istri atau selir seorang daimyo, bukan untuk membunuh, tapi untuk menggali informasi melalui percakapan sehari-hari. Informasi kecil tentang strategi, logistik, atau hubungan politik bisa menjadi kunci kemenangan di medan perang. Yang paling menarik, keberadaan kunoichi membuat pertahanan istana musuh jadi lebih sulit. Kalau ancaman hanya datang dari luar tembok, tentu pasukan bisa bersiap. Tapi kalau ancaman bisa datang dari seorang wanita yang sudah ada di dalam istana, yang dipercaya, bahkan disayangi, maka rasa curiga bisa merusak stabilitas internal musuh sendiri. Dengan semua kemampuan itu, jelas bahwa kunoichi bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah bagian penting dari strategi militer Jepang kala itu. Walaupun catatan resmi jarang menyebutkan nama mereka, para sejarawan yakin bahwa banyak kemenangan klan besar di Jepang yang sebenarnya dipengaruhi oleh peran-peran tak terlihat dari para kunoichi ini. Namun, justru karena kerahasiaan itulah, kisah mereka sering hilang ditelan waktu. Hanya legenda, cerita lisan, dan sedikit catatan kuno yang membuat kita tahu mereka pernah ada. Dan mungkin itulah seni sejati seorang kunoichi, bekerja dalam bayangan tanpa pernah tercatat dalam terang sejarah. Meski kisah kunoichi terdengar sangat menarik, ada satu hal yang perlu kita ingat.
sejarah mereka penuh misteri. Berbeda dengan samurai yang punya banyak catatan resmi, keberadaan kunoichi lebih sering ditemukan dalam catatan kecil, legenda, dan tradisi lisan. Salah satu alasannya adalah karena pekerjaan mereka sangat rahasia. Kalau terlalu banyak tertulis, tentu rahasia klan bisa terbongkar. Jadi, nama-nama mereka jarang disebutkan. Mereka hidup, bekerja, dan mungkin mati tanpa ada catatan resmi siapa mereka sebenarnya. Bahkan, ada teori bahwa sebagian kisah kunoichi yang kita dengar sekarang bisa jadi bercampur antara kenyataan dengan mitos. Seperti halnya ninja pria, beberapa cerita dilebih-lebihkan agar terlihat lebih dramatis. Namun, hal yang menarik adalah efek psikologis dari cerita ini. Bayangkan kalau seorang daimyo mendengar bahwa ada kemungkinan perempuan di dalam istananya adalah seorang kunoichi, otomatis ia akan lebih waspada. Kecurigaan itu sendiri sudah menjadi senjata. Jadi, walaupun tidak semua cerita benar-benar terjadi, ketakutan akan kunoichi membuat mereka tetap memiliki kekuatan besar di balik layar. Dengan kata lain, kunoichi bukan hanya nyata dalam medan perang, tapi juga nyata dalam pikiran musuh-musuh mereka. Dan itulah yang membuat mereka begitu legendaris sampai hari ini. Walaupun nama mereka jarang tercatat dalam buku sejarah, bayangan mereka masih hidup dalam budaya populer Jepang, dari teater tradisional hingga film dan anime modern. Jadi, sekarang kita tahu bahwa di balik kisah samurai dan ninja pria yang sering kita dengar, ada juga para kunoichi perempuan ninja yang perannya sama pentingnya dalam sejarah Jepang. Mereka bekerja dalam senyap, tanpa dikenal, tapi memberi pengaruh besar terhadap jalannya sejarah. Dan mungkin, justru karena itulah mereka begitu misterius dan menarik untuk dibahas. Kalau kamu suka dengan kisah kunoichi ini, nantikan juga video-video berikutnya. Karena masih banyak fakta sejarah unik lain yang jarang dibicarakan, tapi bisa membuka cara pandang baru tentang dunia masa lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa, kadang sejarah yang tersembunyi justru menyimpan cerita paling luar biasa.